Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Bertemu kembali kita dengan renungan pagi kuat dan berkemenangan. Mari kita merendahkan diri mengawali dengan pujian dan penyembahan. Yesus, ku nantikan lawatanmu kepadaku. Oh Yesus, izinkanlah ku menjamah jubah kuasa-Mu dengan imanku, karena rohku siap bagimu. Aku siap bagimu, karena rohku siap bagimu. Bentuklah aku menjadi bejana-Mu, karena rohku siap bagimu. Aku siap bagimu, karena rohku siap bagimu. Isilah aku dengan air hidup-Mu. Oh Yesus, ku nantikan lawatan-Mu kepadaku. Oh Yesus, izinkanlah ku menjamah jubah kuasa-Mu dengan imanku, karena rohku siap bagimu. Aku siap bagimu, karena rohku siap bagimu. Bentuklah aku menjadi bejana-Mu, karena rohku siap bagimu. Aku siap bagimu, karena rohku siap bagimu. Isilah aku dengan air hidup-Mu, dengan air hidup-Mu, dengan air hidup-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tibalah saatnya kami untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sama-sama kita buka ayat pokok renungan kita pada pagi hari ini di dalam
1 Korintus 12 ayat yang ke-27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ini sebuah gambaran saudara bagi kita gereja Tuhan yang merupakan tubuh Kristus, ya. Dan kita semua adalah anggotanya. Tema kita pada pagi hari ini adalah karunia Roh Kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Kalau kita adalah tubuh Kristus, kita adalah anggota-anggotanya, tentunya kepalanya adalah Kristus. Kita buka di dalam Efesus 4 ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat yang ke-15 mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh. Kebenaran yaitu kebenaran Kristus sendiri. Bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita bertumbuh dalam segala hal, apapun kita bertumbuh, tapi arahnya mesti sama ke arah Dia, yaitu adalah Kristus. Itulah yang dikatakan dalam tema tadi bahwa karunia Roh Kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Ketika kita tahu bahwa kepala itu adalah Kristus sendiri, dan waktu kita bertumbuh semua ke arah Kristus, dan anggota-anggota yang di dalamnya bekerja, bergerak bersama-sama, harus sesuai apa saudara? Arahan dari kepala, yaitu Kristus. Dalam Filipi kita baca Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam Kristus sebagai kepala ada pikiran dan ada perasaan Kristus. Dan waktu kita bekerja, kita melayani, kita melakukan dalam segala hal, dikatakan semuanya ke arah Kristus yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Kita buka kembali dalam Efesus 4 ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia, ya, kasih karunia Roh Kudus untuk pembangunan tubuh Kristus. Menurut apa saudara? Menurut ukurannya Kristus. Ketika kasih karunia itu dicurahkan pada saudara dan saya untuk kita membangun tubuh Kristus sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus, itu pun kasih karunia yang diberikan sesuai ukuran Kristus, bukan ukuran manusia lagi. Demikianlah ketika kita bekerja sesuai dengan arahan Kristus. Untuk apa saudara ketika kita sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus tadi saudara, ya? Untuk kita saling membangun saudara. Pembangunan tubuh Kristus, gereja Tuhan. Kita buka dalam Roma 14 ayat yang ke-19. Saya sudah singgung dalam renungan saya sebelumnya. Sebab itu marilah kita mengejar, ya, dengan semangat. Berarti kalau mengejar itu harus ada semangat, ada spirit, apa yang mendatangkan damai sejahtera. Saya yakin dan percaya karunia Roh Kudus mendatangkan damai sejahtera, ya. Dan untuk apa saudara? Dan yang berguna untuk saling membangun, untuk membangun tubuh Kristus saudara, ya. Saling membangun, satu dengan yang lainnya saling membangun. Supaya apa saudara? Ada keserasian, ada keharmonisan, ada keseimbangan. Bagaimana kalau digambarkan tadi tubuh, tangan yang sebelah kiri lebih kecil dari yang kanan, atau sebaliknya saudara? Tentunya tidak serasi, tidak seimbang. Sebab itu di dalamnya mari kita saling membangun satu dengan yang lain. Ada satu proses ketika kita saling membangun saudara, ya. Waktu kita membangun, kita ada dalam satu gerbong yang sama, satu tempat yang sama, ya. Mungkin bisa saling menginjak, mungkin saling menyinggung, tapi marilah saudara, datangkanlah damai sejahtera di dalam kita semua, tubuh Kristus sebagai pelayan, di dalam jemaat Tuhan. Datangkanlah damai sejahtera saudara, supaya indah di hadapan Tuhan. Kemudian apa saudara? Selain saling membangun, saling membantu. Efesus 4 tadi ayat yang kedua saudara, ya. Ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Jadi waktu kita membangun tubuh Kristus sesuai pikiran, perasaan,
dan karunia yang diberikan sesuai ukuran Kristus. Tadi dikatakan selalu rendah hati, saudara, dalam ayat ini. Hendaklah kamu selalu, tidak ada tawar-menawar, saudara. Selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ketika kita saling membantu, yang terekspresi itu adalah rendah hati, lemah lembut, sabar. Sehingga pembangunan tubuh Kristus yang dengan karunia Roh Kudus itu dapat berjalan dengan baik. Sehingga kita sempurna dalam memuliakan nama Tuhan. Roma 15 ayat yang ke-6. Roma 15 ayat yang ke-6. Sehingga dengan satu hati. Nah, ketika kita membangun tubuh Kristus dengan satu hati, saudara, anggota-anggota ini bekerja, dikatakan tadi, dengan satu hati. Dan satu suara. Hatinya sama. Suara ketika disampaikan, ketika dikerjakan itu satu suara. Kamu memuliakan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kita sehati, sepikir, dengan karunia Roh Kudus, saling membangun, saling membantu, dengan ekspresi lemah lembut, rendah hati, kesabaran. Waktu kita memuliakan semua, kita sempurna, satu hati, satu suara ketika kita membangun tubuh Kristus. Itulah yang menjadi kerinduan Allah kita ketika kita ada bersama-sama dalam gereja GPDI Tiberias Bogor. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan akan memberikan kekuatan, dan Roh Kudus akan terus memberikan pencerahan, penerangan pada saudara dan saya, sehingga kita terus bertumbuh ke arah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu dalam renungan kami pagi hari ini. Kami mau bertumbuh bersama, Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu terus melimpah dalam hidup kami. Kami boleh belajar mengikuti pikiran dan perasaan Kristus, dan kami boleh saling membangun, mendatangkan damai sejahtera di antara kami semua, sesama pelayan dengan jemaat. Dan kami juga boleh saling membantu. Ada lemah lembut, ada kerendahan hati, ada kesabaran. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat lakukan ini dengan baik. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.